Selamat pagi, Bu Ning. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya selalu sehat ya. Terima kasih Bu Ning sudah menyambut saya di sini dalam rangka kegiatan pendampingan yang keempat tuh ya. Pendampingan yang keempat kali ini itu adalah fokusnya kita pada latihan percakapan, coaching dengan alur cerita. Kemudian nanti ada ya, ada observasi, kemudian ada pelaksanaan observasi di dalam kelas, juga ada pasca observasi. Kemudian apa rencana pengembangan dulu. Sebelum kita masuk ke fokus pendampingan itu, saya pengen tahu dulu selama sebulan ke belakang apa yang sudah Ibu pelajari. Pertama, di dalam pembelajaran saya melaksanakan budaya positif pada anak-anak. Yang kedua, dalam pembelajaran itu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang keduanya itu pengembangan KSE. Itu yang akan di kelas ya Bu ya. Yang saya pengen ketahui, yang 1 bulan kemarin pembelajaran daring itu sudah mendapatkan apa? Di modul 2 titik berapa berarti mulainya? Di modul 2.2 ya? 2.2 itu tentang apa? Ya. Jadi di dalam modul 2.2 saya telah melakukan pertama budaya positif, kemudian di kelas dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas tersebut telah dilaksanakan oleh anak-anak sebagai pembiasaan positif mereka. Baik, ya. Bu Ning tugas-tugas tidak tertinggal ya untuk kemudian dari kemarin. Tugas-tugas sudah lengkap, tepat waktu gitu, masuk ke ruang kelas tepat waktu. Jadi saya apresiasi, mudah-mudahan kita sampai ke akhir modul 3 Bu Ning ya. Terima kasih atas keaktifannya, juga saya apresiasi mendapatkan nilai yang bagus di nilai praktek ya. Ini materi tentang apa Bu? Yaitu pelajaran PPKN materi 6 yaitu tentang sikap kepahlawanan. Kemudian tujuan pembelajarannya apa itu? Tujuan pembelajarannya adalah dengan sikap kepahlawanan siswa dapat, yang pertama ia dapat hafal dengan Pancasila, yang kedua dengan butir-butir Pancasila, atau dia dapat menentukan sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dia dapat menghubungkan sikap kepahlawanan dengan sila Pancasila. Kemudian dengan gambar yang telah diterapkan oleh guru, ia dapat melaksanakan sikap-sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dicapai ada 3 ya. Kemudian area pengembangan yang telah dicapai Ibu ini, ketika saya observasi ingin dilihat dalam peningkatan kompetensi apa? Yang pertama, saya akan menerapkan budaya positif terhadap anak-anak baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Kemudian yang keduanya, dalam pembelajaran saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional di lingkungan belajar untuk mengembangkan kelas dan memfasilitasi murid dalam belajar dengan nyaman. Jadi singkatnya, area pengembangan yang hendak dicapai atau yang ingin saya fokus dalam observasi saya ini itu adalah kemampuan ya menerapkan budaya positif dan kemampuan menerapkan pembelajaran kompetensi sosial emosional di lingkungan belajar untuk memegang kelas yang mempelajari murid belajar secara nyaman gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira kompetensi yang berhubungan dengan tadi itu sekarang kalau saya minta Ibu menyebutkan dari angka dari 1 sampai 100, di mana posisi Ibu sekarang nih? Sebelum pelaksanaan pembelajaran itu
saya pembiasaan itu ada di posisi 6. Nah, Kemudian setelah ada pelaksanaan pembelajaran setiap hari dengan budaya positif, alhamdulillah saya sudah menargetkan angka atau penilaian di rating 8. berarti kompetensi yang ibu miliki, ibu merasa sekarang itu ibu bernilai 6 ya, 1 sampai 10 atau 1 sampai 100, berarti ibu 60 gitu ya. Iya. 60 itu kompetensi pada hari ini yang dimiliki. Kemudian kompetensi yang diharapkan sudah saya observasi, ibu mengharapkan berapa tadi? 80 gitu ya. 80. Baik. Nah, kira-kira selain saya yang bisa membantu ibu untuk dalam rangka meningkatkan kompetensi, ada tidak teman yang bisa membantu meningkatkan kompetensi di sini? Ya, alhamdulillah di sekolah saya itu banyak sekali yang membantu, itu rekan-rekan sejawat yang menyupport saya dalam pelaksanaan kegiatan observasi di kelas. Berhubungan dengan tadi ya Bu ya, kemampuan penerapan budaya positif dan kompetensi secara personal, kira-kira ada tidak gambaran dari Ibu bagaimana sih supaya meningkatkan kompetensi tersebut? Ya, untuk meningkatkan kompetensi yang telah saya berikan kepada siswa maupun ke rekan sejawat di sini, saya akan melaksanakan semua kegiatan secara kontinu atau terus-menerus agar setiap pelaksanaan itu dilaksanakan sesuai dengan harapan yang akan saya capai di sekolah ini. Kemudian nanti strategi apa yang dipersiapkan nih untuk pembelajaran di kelas? Itu pertama strateginya rencana pembelajaran, membuat RPP, kemudian menyiapkan kondisi kelas sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian menggunakan cerita inspiratif dengan motivasi untuk memotivasi pembelajaran siswa, kemudian menerapkan kolaborasi dengan kerja kelompok siswa. Terima kasih Bu ya. Saya sangat merasa tertarik, merasa tertantang, kemudian merasa semangat untuk membantu Ibu nanti dalam observasi di kelas. Kapan kira-kira kita dapat melaksanakan ini? Ya, dilaksanakannya sekarang juga secepatnya, Pak. Oke, baik, terima kasih Bu. Mungkin itu saja percakapan observasi kita. Sampai ketemu di dalam kelas Ibu. Assalamualaikum. Di sini Ibu masuk. Kamu semuanya sudah hadir semuanya? Adakah yang tidak masuk sekolah? Teman kalian, teman sekolah kalian yang tidak masuk sekolah hari ini? Tidak ada. Ya, baiklah. Di sini Ibu akan masuk pada pelajaran. Sekarang pelajaran apa? Yaitu pendidikan Pancasila. Nah, di sini dalam pendidikan Pancasila tentunya kita akan belajar bersama ya. Sebelumnya pembelajaran kita membaca doa dulu. Coba siapkan, siapa yang mau menyiapkan doa? Ya, silakan berdoa sebelum belajar. Bagi salam pada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian udah siap belajar semuanya? Siap. Kalau kalian
kalian sudah siap belajar semuanya, hari ini kita akan belajar pelajaran PKN atau Pendidikan Pancasila. Di sini sebelumnya ada pembelajaran ya. Ibu akan mengadakan mindfulness ya. Mindfulness di sini coba kalian ya, pejamkan mata kalian semuanya. Coba kalian pejamkan. Kemudian kalian menghayati pelajaran hari ini pelajaran apa? Itu kalian bayangkan pelajaran yang sekarang akan kita laksanakan. Itu pembelajaran tentang nilai sikap pahlawanan. Ya, setelah kalian renungkan dan membayangkan semuanya pembelajaran yang dilaksanakan hari ini, coba kalian buka mata kalian semuanya. Ya, bagaimana? Sudah terbayang semuanya belum? Sudah. Dalam bayangan kalian apa sekarang? Dalam bayangan kalian tadi? Ya, tentang pelajaran. Tentang pelajaran apa? Pelajaran PPKN, ya, itu pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila. Ya, pada pelajaran yang minggu lalu kita belajar tentang Pendidikan Pancasila, yaitu tentang bermacam-macam budaya yang ada di Indonesia. Itu pertama budaya yang ada di Indonesia seperti ya harapan sapi dari Madura, kemudian pengukuran ngaben dari Bali, kemudian seni dan budaya itu kesenian kita yang ada di daerah Karawang, itu kesenian jaipongan. Budaya kita budaya apa coba? Biasanya adat istiadat dalam pernikahan gitu ya. Itu berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Kemudian termasuk agama yang ada di Indonesia. Ada berapa agama yang ada di Indonesia? Coba, ada 5 agama. Coba apa saja? Agama Islam, kemudian agama Hindu, agama Kristen, kemudian agama Konghucu, ya, Kristen, Katolik, agama Buddha, Konghucu itu ya. Ada 5 agama. Nah, kita akan lanjutkan. Sebelum Ibu melanjutkan kepada pembelajaran tentang sikap-sikap kepahlawanan, ya, di sini tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian akan menghafal dengan Pancasila. Kemudian yang keduanya, ya, setelah pembelajaran ini kalian dapat melaksanakan sikap-sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ketiganya, kalian dapat berpendapat dengan kegiatan-kegiatan kepahlawanan atau sikap-sikap kepahlawanan. Sikap kepahlawanan kita sudah tahu apa, ya, biasanya kita sudah laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Membuka pelajaran kita yaitu tentang nilai-nilai sikap kepahlawanan. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan gambar ya, gambar dari sikap kepahlawanan. Nah, perhatikan semuanya di sini. Ya, di sini yang udah Ibu terapkan adalah gambar apa ini? Garuda. Burung Garuda itu apa? Lambang negara. Lambang negara apa? Indonesia. Negara Indonesia. Nah, di dalam burung Garuda terdapat ya di sini lambang-lambangnya. Lambang dari Pancasila. Ada nggak yang hafal dengan Pancasila? Coba masuk. Yang hafal dengan Pancasila? Ya, ya. Nah, hafal dengan Pancasila? Ya, coba kamu ke depan. Ya, menyebutkan Pancasila. Ya, kalian sebutkan Pancasila dari nomor 1 sampai nomor 5. Coba kalian sebutkan. Ya. Di sini. Ya.
dasar negara kita ya, dasar negara kita adalah 5 dasar ya, Pancasila. Nah, di dalam burung Garuda ini ya tidak hanya gambarnya saja, akan tetapi di dalam gambar burung Garuda ini terdapat nilai-nilai. Ya, di sini ada pada leher burung Garuda terdapat berapa helai bulu yang ada di dalam leher burung Garuda? Ada 45. Kemudian ada perisainya. Ya, perisai yang ada di sini. Ya, terus sayap ada burung Garuda. Terdapat berapa jumlahnya? Ada 17. Kemudian di sini ada ya, ekor burung Garuda. Dalam ekor burung Garuda terdapat berapa? Terdapat 8 helai. Nah, selain itu ya, semuanya ada maknanya. Di dalam burung Garuda ada bintang. Ya, bintang ya. Yang bertuliskan apa? Tunggal ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda, tetapi tetap tujuan. Itu arti dari kata Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya kita sudah tahu ya, dari berbagai macam ya. Di sini sudah ada, misalkan ya, tadi sudah disebutkan oleh kawan kamu ya, Pancasila, Panca 5, sila dasar. Ada 5 dasar ya. Betul. Negara Indonesia yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Melambangkan apa Tuhan yang Maha Esa? Melambangkan kemudian yang keduanya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu melambangkan apa? Yang ketiganya, persatuan Indonesia. Melambangkan kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan kebangsaan. Nah, di sini berlambangkan apa? Banteng ya. Kemudian yang kelima, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berlambangkan tentang apa? Tentang padi dan kapas. Nah, di sini dari yang telah kalian sebutkan semua memiliki arti ya. Dari ketuhanan yang Maha Esa dapat kita laksanakan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Yo, coba ada yang tahu nggak dari ketuhanan yang Maha Esa? Ya, atau sikap yang kita laksanakan ya, yo. Doa sebelum aktivitas itu termasuk kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian selain itu, apalagi selain berdoa? Bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah atau kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian apa lagi? Hidup rukun. Hidup rukun berarti kita sudah tahu hidup rukun itu ya, kepada tetangga ya, kita harus rukun. Kalau di lingkungan rumah, kalau di sekolah bagaimana hidup rukun? Dengan teman tidak boleh bertengkar, harus main bersama. Itu namanya kerukunan. Ya, kita bisa saling menghormati antara teman. Kemudian yang keduanya, coba kemanusiaan yang adil. Apa nilai kemanusiaan yang adil dan beradab? Berteman dengan semua orang tanpa membedakan suku, agama, keturunan. Iya, berarti berteman itu kita tidak boleh membedakan ya, teman, suku dan keturunannya, keturunan dari mana, orangnya
membeda-bedakan si kaya dan si miskin. Ya nggak? Iya. Dia orangnya pendek atau tinggi. Ya itu kita harus berteman. Yang selain itu coba, selain tidak boleh memilih-milih teman, apalagi? Saling mencintai sesama Saling mencintai sama manusia. Berarti kita harus saling, ya. Kalau kita saling mencintai sama manusia, tentunya di hati kita ada rasa kasih, ya. Ingin memberi, ya, memberi bantuan, memberi pertolongan, ya, kepada teman, kepada keluarga kita yang ada di rumah, karena kita sudah memiliki, ya, kasih kan, sayang. Kemudian yang ketiganya, yaitu apa? Persatuan Indonesia. Yang dilambangkan tadi pohon beringin, ya. Artinya apa persatuan Indonesia itu? Coba, ada yang tahu persatuan Indonesia tentang apa? Ya, coba. Menggunakan bahasa Indonesia. Untuk menggunakan bahasa Indonesia. Kita ada di daerah Jawa, ngomongnya bahasa Indonesia. Ada di daerah Sunda, kita ngomongnya Indonesia. Kenapa demikian? Ya, kenapa ngomongnya Indonesia? Karena nggak ngerti kalau ngomong Jawa, nggak ngerti Jawa. Kemudian kalau ke daerah Sunda nggak ngerti Sunda. Kalau kita ke Padang nggak ngerti bahasa. Ya, jadi harus menggunakan bahasa Indonesia. Apa bahasa Indonesia yang harus kita gunakan ketika kita ada di luar daerah atau di daerah Sunda, di daerah Jawa, di daerah Padang, di daerah Manado? Apa coba? Kenapa? Ayo, karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan seluruh Indonesia. Kenapa kalau masih di Indonesia kita menggunakan bahasa Indonesia? Tidak lupa bahasa yang kita gunakan itu adalah bahasa yang baik, bahasa yang sopan, ya, itu tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar, ya, itu. Kemudian di sini sila keempat. Sila keempat itu apa? Coba. Perwakilan. Nah, di sini ada nilainya. Nilai dari sila keempat itu apa? Coba. Selalu bermusyawarah dalam kepentingan bersama. Itu selalu bermusyawarah dalam kepentingan bersama. Nah, kita bermusyawarah tidak hanya di dalam keluarga saja. Ya, di dalam kelas juga kita bisa melaksanakan musyawarah dengan cara berdiskusi. Diskusi dengan teman, berdiskusi tentang pembelajaran. Ya, selain tentang pelajaran, bisa nggak kita berdiskusi yang lain? Bisa nggak? Bisa. Ketika apa? Teman kita sakit, ya, itu kita bermusyawarah. Kapan kita menjenguk teman yang sakit? Selain kita mendoakan teman yang ada di dalam kelas, kita juga menjenguk teman yang sedang sakit. Ya, itu kita harus bermusyawarah dulu. Kapan kita berangkatnya? Ya, apa yang harus kita bawa? Ya, itu untuk menjenguk teman yang sakit. Kemudian yang kelimanya adalah apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, apa artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Coba. Menghargai hak orang lain. Nah, kalau kita lagi ngomong, lagi berpendapat tidak dihargai teman-teman kita, bagaimana rasanya? Sakit. Selain sakit, bagaimana rasanya? Sakit. Ya. Kita harus saling menghargai. Apapun ada keadaannya, apapun keputusannya harus kita hargai pendapat orang lain. Nah, ketika teman kita berbicara, kita harus mendengarkan dengan baik. Ya. Jangan teman kita bicara, kita bicara. Ya, atau tidak memperhatikan.
memperhatikan itu ya. Itu tandanya kita tidak menghargai orang lain ya. Selain saling menghargai, apa lagi? Coba selain saling menghargai ya. Tidak menggunakan hak orang lain dengan seenaknya. Nah, tidak menggunakan hak orang lain seenaknya. Contohnya kalau di dalam kelas ketika pulpen kalian habis, ya main ambil pulpen teman, tanpa apa? Tanpa izin. Ya, itu namanya seenaknya. Kalau kita mau pinjam ya barang orang lain, baik di rumah maupun di kelas, ya kalau di kelas itu kebutuhan sekolah seperti kita pulpennya habis, bukunya ketinggalan, ya kan? Kemudian tidak memiliki tip atau penghapus, kita minta izin dulu kepada teman. Itu tidak semena kita menggunakan hak orang lain ya, tidak seenaknya main ambil saja, main comot saja ya. Jadi kita harus meminta izin dulu kepada yang punya. Kita izin dulu pinjam atau minta ya. Minta bukan berarti kita harus miliki, ya kan? Karena kalau kita minjem tip kan akan berkurang, ya kan? Berarti kalimatnya minta bukannya minjem, ya kan? Kita kembalikan barang orang lain dengan bagaimana mengucapkannya? Terima kasih telah diberi pinjaman. Nah seperti itu. Selain itu ada lagi yang mau ditanyain nggak? Iya, ya nanti kita akan melaksanakan diskusi ya. Itu telah dibagi kelompok ya, menjadi 3 kelompok. Kita akan melaksanakan diskusi. Sebelum ya kamu kerja kelompok dengan cara berdiskusi, ya, ada yang hafal lagu Hari Merdeka? Apa? Coba siapa yang siap untuk menjadi dirjen di depan kelas? Ya, yang siap siapa? Ya, coba. Ya, yang siap maju. Ya. Ya. Coba jadi dirjen dalam kelas. Coba siap. Kepada kamu semuanya udah siap menyanyi? Siap. Coba. Produk Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Terima kasih ya. Sekarang kita berikan tepuk tangan pada teman kita ya. Hari kemerdekaan bangsa Indonesia yaitu. Nah, sekarang kita akan melaksanakan diskusi ya. Kelompoknya sudah dibagikan semuanya ya. Di sini Ibu akan memberikan gambar. Kalian akan berdiskusi. Nanti Ibu akan berikan tugas setiap kelompok kalian masing-masing ya. Nah, di sini ya. Ibu akan menyiapkan ya. Ya, siapin bukunya semuanya. Karena kita akan berdiskusi. Buka semuanya bukunya. Ya, di sini Ibu akan menentukan setiap kelompok itu harus ya mengerjakan apa saja yang ada pada gambar burung laut. Ya. Di sini Ibu sebut ya kelompok 1. Nanti ketika
Ya, ya. Sekarang dulu nanti setelah itu baru kalian buat pada kertas yang telah ibu sediakan ya, buat ada di sini. Kemudian ada artinya setiap helai yang terdapat pada bulu burung Garut. Kamu paham tidak yang dimaksud? Paham itu ya. Di sini kalian tulis nanti. Kemudian nama kelompoknya ya. Kelompok 1 siapa aja namanya? 1 Muhammad Irja misalkan. Hairul Diba nomor 1, nomor 2 siapa? Nomor 3 siapa? Nomor 4 ya. Dan seterusnya. Kalian tulis nama kelompoknya. Udah paham? Udah paham ya. Sekarang kalian laksanakan dulu gambar nanti ya. Ya, gambarnya. Iya, di sini udah ada. Ya, di sini kamu udah ditentukan sama ibu, kamu membuat ya gambar burung Garutnya. Itu. Kemudian untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2. Nah, di sini kamu ya membuat, kan sudah ada di sini ya gambar itu dalam pita burung Garuda itu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nanti kamu ya menulis tentang nilai-nilai kepahlawanan yang terdapat di dalam sila dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Sila dari 1 sampai 5 kamu buat di sini nilai-nilai kepahlawanan butir-butir Pancasilanya atau arti dari butir Pancasila nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 ya. Tulis dulu ya. Iya, nggak apa-apa ya. Kemudian di sini ini kelompok 2 ya. Nah, di sini yang sudah ibu tentukan, kalian akan membuat lambang-lambang yang terdapat di dalam burung Garut. Nah, di sini lambangnya sila ketuhanan yang Maha Esa, melambangkan apa tadi? Bintang. Ya, kamu gambar ya bintang. Kemudian 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu di situ berlambangkan apa? Ya, rantai. Kamu gambar rantai. Kemudian yang 3 persatuan Indonesia. Di sini kamu buat persatuan Indonesia itu ya. Tuh, dengan apa lambangnya? Pohon beringin. Yang keempat adalah ya, itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan mana? Kepala banteng. Kemudian yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang apa? Ya. Sekarang kalian menggambar dulu dan diskusikan hasilnya. Ya, semuanya diskusikan. Nanti setelah kalian selesai ya berdiskusi dan menggambar yang sudah ibu tentukan ya, dalam setiap kelompok ada perwakilan untuk presentasi atau membacakan hasil dari diskusi. Udah ngerti semuanya? Udah ngerti ya? Coba sekarang kalian gambar dan kalian diskusikan semuanya ya. Nah, di sini jangan lupa dalam setiap kelompok itu kalian tulis nama-nama satu kelompok kalian. Siapa aja teman kamu yang dalam satu kelompok? Ya. Coba. Kita diskusikan ya. Setelah kalian gambar, didiskusikan apa ya dari nomor 1 sampai ya selesainya di sini kemarin ya kalau lebih baru ya. Sekarang tulis dulu kalian diskusikan bagaimana nilai-nilai kepahlawanan yang terdapat pada Pancasila. Iya. Butir-butirnya kalian tulis ya, butir-butir Pancasila atau nilai dia.
Ya, apalagi yang belum dipahami kalian tanyakan ya. Jangan diam saja supaya pada pelajaran ini kamu dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik dan bisa ya dengan pelajaran ini. Ya, coba kalian ya, kalian buat dulu, nanti baru kalian diskusikan ya. Ya, coba. Ya, boleh. Ya, betul. Ya, itu adalah. Boleh di bawahnya. Ya. Kalian diskusikan di sini ya. Setelah kalian semuanya pahami semua gambar itu, baru kalian diskusikan dan tulis dalam satu tempat ya. Tuh pelaksanaannya. Itu kalian diskusikan semuanya. Ya, setelah itu Ibu akan melihat siapa yang rapihnya lebih dahulu ya. Tuh. Ya, saling dia yang rapih juga ya. Ya, coba laksanakan coba. Sampai selesainya dulu. Ini cepat nih, yang kelompok 1 udah mau rapi, udah mau selesai. Ya. Kemudian kelompok 2. Ya. Ya, coba. Ya. Gambarnya yang sudah Ibu tentukan ya. Tidak semua yang terdapat di dalam burung Garuda itu kamu gambar semua ya, karena masing-masing kelompok tadi sudah Ibu tentukan ya. Kalian harus membuat apa saja dan kalian harus mendiskusikan apa saja ya. Nah, nanti dari hasil diskusi ini kalian akan mempresentasikan atau membacakan di depan kelas. Cuman perwakilan saja ya. Ya, di sini ada yang sudah mau rapi, udah mau selesai ya. Nah, di sini coba setelah itu baru kalian tuangkan pada ya,
semuanya kalian diskusikan pendapat kalian, kemudian dituangkan pada kertas yang telah disediakan sama ibu ya. Coba. Ya, sebentar lagi ya. Ada yang sudah merapi ya? Sudah mau selesai. Ya, ada yang sudah menuangkan ya pendapatnya, coba dikeluarkan pada rekan. Ya, kemudian tuangkan pada kertas yang telah ibu sediakan. Ya. Ya, ada yang sudah merapi ya? Coba tuangkan ke dalam ini. Sekarang ke dalam ini coba. Coba di sini tulis nama kelompok kamu. Coba. Ini tulis nama kelompoknya. Nama kelompok tulis di sini ya. Coba. Tulis nama kelompok. Ada kelompok kedua. Nama kelompoknya udah belum? Ya, kalau sudah kalian tuangkan pada kertas yang telah ibu sediakan. Coba kalian tuangkan. Nah, di sini udah. Coba tuangkan pada kertas yang sudah ibu sediakan. Karena ada kelompok yang sudah mulai selesai. Udah? Ya. Kita sebutin nama temennya ya. Ini udah merapi. Coba kamu udah rapi belum? Tadi yang kelas yang itu udah sediakan. Coba tulis namanya. Nama kelompok kamu. Kelompok kamu. Kelas yang itu udah sediakan. Coba. Coba tulis nama kelompoknya kalian itu. Nah, ya. Kalian tulis nama kelompoknya. Atas sini ya, nama kelompoknya. Sudah? Belum? Ya, coba. Jangan lupa ya, ditulis nama kelompoknya ya. Ada yang sudah mulai rapi ya, udah siap semuanya. Nah, di sini tidak berurutan juga, presentasinya tidak apa-apa. Ya. Udah rapi? Udah? Ada yang siap mau mempresentasikan? Iya. Ya, coba. Aduh, yang nulisnya baca tulisannya. Ya, coba. Ya, tulis.
Ya, ya apa-apa hasilnya gimana ya? Udah belum kamu? Ya, langsung dipindahkan ke kertas yang telah ibu sediakan untuk mempresentasikan. Ya, mempresentasikan. Ya, ini apa namanya? Pada leher belum dapat itu, kemudian yang kedua ya perisai namanya ya, yang kedua pada perisai ya dulu lalu dan terdapat berapa, kemudian yang ketiganya ada ekor dulu Garut, ya sebutin nama kemana nanti ya sebutin. Udah siap? Ya, udah siap dari kelompok berapa dulu nih yang siap? Untuk presentasi ke depan? Ya belum? Ya coba yang siap. Udah siap belum nih? Udah. Ya, kalian bacakan ya. Coba hasil kalian diskusi. Udah coba. Udah siap semua ya? Kalau sudah selesai, kalian presentasikan ke depan. Ayo. Ya. Coba. Ya, perhatikan depan. Coba ada yang sudah selesai. Ya, dia akan mau mempresentasikan ya hasil diskusinya di depan kelas. Ya, coba di sini ya hasil diskusinya. Coba kalian bacakan. Ya, hasil diskusi kalian coba kalian bacakan. Dibacakan atau bacakan. Ya, kalian bacakan hasil diskusinya dari nama kelompok. Coba kalian bacakan. Biar kuat suaranya ya, biar terdengar dengan rekan yang ya, sekarang coba perhatikan ya, yang sudah selesai perhatikan itu teman kalian sudah mempresentasikan. Coba perhatikan semuanya yang sudah selesai, yang belum rapihin ya. Coba ya coba kalian baca biar kuat, seorang aja bacanya biar supaya nggak ada suara yang coba. Melambangkan apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melambangkan padi dan nafas. Ya, itu teman kalian sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya dari kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ya, sekarang coba tepuk tangan ya pada teman-teman yang telah. Kemudian kelompok selanjutnya, siapa yang sudah siap? Coba, yang sudah siap. Coba udah siap? Jadi saya udah siap. Poin 1 udah siap belum? Ya. Belum siap. Ya. Siapa yang udah siap? Siap.
coba. Kelompok 1 siapa aja namanya? Sebutkan. Kelompok kalian. Iba, Risa, Rika, Rama, Rita. Ya. Kemudian kamu bacakan atau sebutkan ya yang sudah kamu presentasikan ya dari gambar tersebut. Pada leher burung Garuda terdapat 48 helai. Ya. Sayap burung Garuda 17 helai. Ya, terus pada ekor burung Garuda 8 helai. nah, menyatakan apa semuanya? Menyatakan tahun Tanggal kemerdekaan Indonesia. ya, berarti kalian menyatakan tahun Kemerdekaan Indonesia. kemerdekaan Indonesia. Indonesia. Ya. Dan silakan kalian duduk kembali di bawah. Kemudian kelompok berapa ini sekarang? Udah selesai belum? Belum. Ya, coba kita tunggu ya. Kalau tadi teman kalian sudah mempresentasikan, kita berikan tepuk tangan dulu coba. Tepuk tangan. Ya, kelompoknya bukan menjadikan kelas. Nah, sekarang kelompok ya. Apa di bawah tempel? Ya. Coba, coba lihat ya. Ya. Ya, siap ya. Coba. Mau pilih? Ya, coba. Sebutkan teman kalian satu kelompok dulu. Khairul Asri Priyati, Alifji Harun, Putri Anggaedi, Nabila Al-Jahra. Ya. Bineka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Butir-butir Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, artinya berdoa sebelum melakukan aktivitas. Dua, bertakwa kepada Allah. Tiga, hidup rukun. Empat, disiplin dalam beribadah. Lima, meyakini kebenaran ajaran agama yang dianut. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya satu, berteman dengan semua orang dalam berbeda suku agama keturunan. Dua, saling mencintai sesama manusia. Tiga, persatuan Indonesia, artinya satu, bergotong royong. Dua, menggunakan bahasa Indonesia. Empat, kegiatan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan. Artinya satu, menerima perbedaan pendapat. Dua, menerima hasil keputusan bersama. Tiga, selalu bermusyawarah dalam kepentingan bersama. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya satu, menghargai hak orang lain. Dua, suka menolong. Tiga, menggunakan hak orang lain dengan seenaknya. Nah, karena tadi kelompok 3 telah membacakan presentasinya ke depan kelas. Coba kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini presentasi kelompok hari ini ya dalam pembelajaran tentang nilai-nilai ya, nilai-nilai kepahlawanan telah kalian lakukan semuanya. Sekarang Ibu akan memberikan penutupan pembelajaran sebelum ada pelatihan ya. Di sini tadi kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini ya membuat gambar burung Garuda. Dalam burung Garuda
sudah ditentukan bahwa ya kesimpulan dari pelajaran ini ya pertama pada leher burung Garuda terdapat 45 helai yang menandakan tahun kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada ya perisai atau sayap burung Garuda ini terdapat 17 helai yang menyatakan tentang tanggal kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ya, kemudian pada ekor burung Garuda terdapat berapa helai? 8 helai yang menyatakan apa? Bulan kemerdekaan Indonesia. Jadi kemerdekaan Indonesia pada tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus atau bulan 8 tahun 1945. Nah, di sini ya sudah ditentukan. Di sininya 19 ya. 19 helai yang menyatakan 1945. Ini untuk kelompok 1. Kemudian kita lanjut ya. Ini tentang apa? Tadi pada kelompok ini menyatakan membuat gambar lambang yang terdapat di dalam burung Garuda. Lambang-lambang Pancasila itu tadi menyebutkan satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini berlambangkan apa tadi? Berlambangkan bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang hadir dan berlambangkan apa? Pantai. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang melambangkan apa tadi? Kemudian yang keempat, nah, kemanusiaan yang hadir. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Yang melambangkan apa? Bangsa. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa tadi? Ini adalah hasil dari kelompok. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini ya. Di sini ya pada kelompok 3 membuat gambar burung Garuda. Itu menyatakan tentang nilai-nilai ya, yang terdapat pada Pancasila. Di sini sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Tuh, ya nilainya apa? Katanya tadi berdoa sebelum melaksanakan aktivitas. Kemudian kita bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ya, selain itu kita harus hidup rukun. Kemudian yang keduanya adalah kemanusiaan yang hadir dan beradab. Itu menaati dan mencintai sesama manusia. Kemudian berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan. Kemudian yang ketiganya tentang persatuan Indonesia yang melambangkan dengan pohon. Itu persatuan negara Indonesia ya. Yang keempat apa? Perayaan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan keluarga ya. Itu nilai-nilainya apa saja? Tadi ya, itu kita saling menghargai ya pendapat orang lain. Kemudian yang kelimanya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tentang apa? Nilainya itu menghargai hak orang lain. Nah, demikianlah tadi kesimpulan dari pembelajaran tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Sekarang Ibu akan menyiapkan soal untuk kalian ya. Nanti kalian isi pada bukunya kalian. Ya. Setelah kalian menyelesaikan soal, di sini ada refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran.
Ya, di sini coba kerjakan soalnya dahulu. Ibu akan berikan soalnya. Ya, sini masuk. Ya, di sini langsung ya, diisi pada kertas yang sudah disediakan. Kurang satu. Ya, nanti dulu ya, yang ketinggalan. Ada yang belum kebagian. Ya. Ada lagi? Ya. Ya, semua semua. Ya, sudah. Ya, ya, boleh. Mana yang tadi belum kebagian? Ya, coba sambil belum kebagian. Ada lagi yang belum kebagian soal? Ya, sekarang coba kalian isi ya. Soalnya soal pada pembelajaran hari ini. Ya, selesai nanti kamu akan merefleksikan pembelajaran ya. Merefleksikan pembelajaran hari ini. Ya, iya. Di bawahnya udah ada ya, ya. Silakan ya, ya silakan kalian isi. Ya, udah, ya isi. Diskusinya tadi sekarang kalian mengisi soalnya. Coba. Udah? Ya coba kalian isi. Mana? Udah? Ya. Tulis namanya, kelasnya, ya. Iya. Coba. Ya, silakan isi. Menghapus. Coba tadi fotonya ini menghapus katanya. Ada enggak? Yang menghapus. Ya. Bisa ya. Di bawah. Yang sekolah dong. Ya, baca coba. Baca dengan teliti soalnya. Baru kalian jawab. Ya, tulis. Jangan lupa namanya. Ya, jangan lupa namanya. Ya. Ya, sudah. Sudah. Ya, coba tulis tulisannya biar rapi. Ya. Tadi mana yang pinjam menghapus tadi? Coba pinjam ya menghapusnya. Ada. Ya. Ya, coba. Tulis masing-masing dulu diskusinya sekarang tadi. Ya, coba. Berapa?
Ya, tulis di situ ya. Ya, ada yang lagi rapi ya. Ya, ayo. Tulis isi dengan semangat. Ya, coba. Tanya siapa? Apa? Yang sudah selesai disimpan di meja ibu. Ya. Wah, ini ada yang
Sudah selesai belum? Ya udah selesai. Nanti ya. Iya, simpan aja dirapikan dulu ya. Udah semuanya udah selesai? Udah? Kalau udah selesai semuanya simpan di meja dulu. Ya? Udah? Sekarang ya? Ya, ditulis. Udah selesai, udah. Sekarang semuanya udah? Udah? Ya, coba. Berapa orang lagi yang belum rapi? Udah? Udah? Sekarang kita akan merefleksikan pembelajaran. Udah rapi belum? Sudah? Udah pada? Udah cepat. Ya. Udah coba. Ya coba. Gak apa itu malah tadi. Ibu mau print sih. Udah. Ya udah selesai. Udah. Ibu akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Ini mau udah ya? Kelompok ini udah selesai semuanya. Kelompok ini tinggal satu orang. Ya, tinggal berapa orang lagi? 3 orang lagi. Ya, ya selesainya. Udah? Udah. Ya udah kumpulkan aja. Ya, udah selesai udah. Udah, ya. Kumpulkan ya. Kalau udah rapi semuanya, udah simpen ya, cepet. Ya, kita akan merefleksikan ya. Udah perhatikan semuanya. Setelah kalian belajar pada hari ini, ya, Ibu akan merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Betul? Nanti kalian akan isi hasil refleksi pembelajaran. Ya, hal apa yang dulu aku belum pahami, ya, waktu kita belum belajar, ya, tentang nilai-nilai kepahlawanan, kita belum belajar Pancasila, kita belum mengetahui, ya, arti dan nilai-nilai kepahlawanan itu bagaimana. Kemudian, ya, hal yang sekarang setelah sudah dipahami, saya jadi mengerti tentang Pancasila, kemudian arti Pancasila, kemudian nilai-nilai kepahlawanan, kemudian hal yang belum pernah yang aku lakukan ketika belum belajar, belum mengerti, belum paham, yang nggak pernah kamu lakukan apa coba? Misalkan dari nilai-nilai kepahlawanan, kamu belum pernah gotong royong. Ya, kamu
sifat-sifat, kemudian nilai-nilai kepahlawanan. Sifat pahlawan itu berani tanggung jawab, ya, jujur, kemudian berkata dengan sopan, gotong royong, ya, itu adalah nilai-nilai kepahlawanan. Nanti kalian tulis di sini pada saat refleksi, ya. Coba kalian tulis sekarang hasil refleksi yang telah ibu ucapkan tadi, yang telah ibu bacakan tadi, ya. Kalian tulis, coba refleksinya. Pembelajaran hari ini, ya, refleksi pembelajaran hari ini tadi, ya, apa yang belum pernah kalian alami pada saat pembelajaran, coba tulis, ya, ya. Coba hasil refleksinya gimana? Hasil refleksi pembelajaran hari ini, ya. Kalian tulis. Nanti, ya, ada rekan kalian yang disuruh membacakan hasil refleksi. Udah bagian semuanya? Hasil refleksi, iya. Ya. Coba refleksi pembelajaran hari ini bagaimana? Yang tadi sudah diuraikan, coba tulis. Ya. Coba hasil refleksinya. Udah, pegang aja dulu sama kalian dulu, ya. Karena temennya belum ada yang rapi. Coba nanti dulu hasil refleksinya dulu, ya. Coba iya, udah rapi. Nah, dulu ya. Coba. Soalnya ada yang mau bacakan. Ya. Ya, gimana refleksinya hasil pembelajaran hari ini? Udah ada yang mau ini duluan? Tadi udah rapi kamu, ya? Coba sambil nunggu temennya belum rapi menulis refleksi, kamu bacain, coba. Ya, Irfan. Ya, bacain hasil refleksi. Coba. Ya. Udah, biar kuat bacanya, biar terdengar. Ya, ini hasil refleksinya, ya. Suaranya kurang kuat katanya, coba. Ya, dulu saya tidak paham dengan Pancasila katanya. Kemudian sekarang saya sudah paham dengan Pancasila. Dulu aku belum melakukan ke sekolah, ya. Terus sekarang aku sudah bersekolah dan sudah melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan Pancasila. Ya, kita berikan tepuk tangan, ya, yang sudah bisa merefleksikan. Ya, suaranya biar kuat, ya, supaya kedengaran semua. Udah ada rapi semuanya? Ya. Coba sekarang kelompok ini perwakilan. Tadi sudah, ya? Sudah. Sekarang perwakilan dan kelompok ini siapa? Ya, yang siap, ya. Ya, udah siap belum? Coba
Ya, kelompok 1 sudah ada perwakilannya ya, merefleksikan. Ada yang udah rapi lagi dari kelompok 1? Udah, ya coba ke depan, bacain refleksinya. Ya, kalau kamu udah rapi ya coba bacain suaranya biar kuat. Ya, yang udah rapi duluan nggak apa-apa. Ayo, sambil nunggu teman yang belum rapi, kasih refleksinya kita bacain biar kuat bacainnya, biar kedengeran dengan teman lain ya. Coba kasih refleksi pembelajaran ini. Ya, ini hasil refleksi dari kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan. Ada lagi yang siap kelompok 1? Coba, yang udah rapi. Ya, coba. Ya, yang udah rapi merefleksikan. Udah rapi banyak ya. Coba yang udah rapi. Bacakan refleksinya depan kelas. Coba, hasil refleksinya dibacakan. Coba, udah biar kuat ya. Tentang mulai hal yang belum aku lakukan, jarang melakukan hal yang sekarang aku alami, hal yang merupakan tentang mulai dari Ya, kita bukan tepuk tangan untuk kelompok kedua. Ya, kita pembelajarannya. Ya, yang sudah rapi, coba dari hasil refleksi ini, ya tadi bagaimana pembelajaran yang telah kamu lakukan? Apakah menyenangkan? Ya, menyenangkan tidak pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau ya di sini kamu harus ya menulis kata senang, ya, panik atau ya, sedih ya ketika kamu belajar Pancasila. Coba nih, kamu tulis saja ya, langsung menyenangkan, sedih. Kalimatnya cuma kata senang, panik, sedih, terkejut atau marah ketika kamu belajar ya pelajaran hari ini ya. Ya, tulis aja boleh, contek juga boleh. Ya, tulis boleh ya di dalamnya. Coba menyenangkan atau menyedihkan pembelajaran hari ini ya. Ya. Coba dicontek dong boleh. Itu kenapa sedih? Kenapa senang? Kenapa sedih? Ya. Alasannya kenapa senang? Kenapa sedih? Coba ada yang mau? Ya. Udah belum? Ya. Coba ada yang mau? Udah? Coba. Ya. Yang belum dapat. Ya. Udah? Udah coba. Kenapa? Ya, coba. Ya. Kenapa? Ya. Ya. Udah? Ya. Lain yang mau coba. Ya. Udah? Udah, coba berdiri aja nih masing-masing kelompoknya udah rapi. Coba, kenapa? Kamu bacain coba. Kenapa? Senang? Ya. Kenapa senang? Lihat dulu ya. Yang baru baca. Ya, coba kenapa senang? Coba ceritakan kenapa kamu senang dalam pembelajaran ini? Pembelajaran hari ini aja coba. Alasannya apa senang? Ya. Senang jadi bisa ya. Ya, jadi bisa dengan pembelajaran ini ya. Tadinya kita belum bisa menjadi jadi bisa. Kemudian nambah pengetahuan kita. Tadinya ya belum paham menjadi paham ya, jadinya kita sangat senang dengan pembelajaran hari ini. Apa jawabannya? Senang. Kenapa senang? Ya, senang. Kenapa? Ya.
pembelajaran dengan pembahasan yang lain lagi. Dan sekarang ya, Ibu akan akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Observasi kita laksanakan percakapan pasca observasi sebenarnya. Percakapan ini bertujuan untuk merefleksikan sejauh mana Buning telah melaksanakan pembelajaran di kelas, kemudian sejauh mana tercapaian fokus dari pengembangan diri Buning sebagai calon guru penggerak dalam hal penguasaan kompetensi pembelajaran kompetensi sosial emosional gitu. Yang ada wilayah positifnya, juga ada negatifnya. Nah, pada kesempatannya ini pertama coba tolong tulis bagaimana perasaannya sesudah diobservasi. Ya, alhamdulillah setelah melaksanakan observasi saya merasa puas, kemudian merasa tenang dan plong karena yang tadinya saya masih khawatir ada kendala gitu. Akhirnya sekarang sudah terlaksana dengan baik. Nah, alhamdulillah senang juga merasa tertantang untuk melakukan ini. Kemudian Buning tolong refleksikanlah apa yang sudah dilakukan oleh Buning tadi di kelas. Pada saat saya diobservasi oleh supervisor, saya menggunakan metode watch dengan alur tirta untuk menggali potensi saya. Kemudian yang keduanya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi untuk kebutuhan siswa. Yang keduanya menerapkan metode KSE. Kemudian merapikan manajemen kelas sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan dengan nyaman. Nah, Buning sudah melaksanakan itu. Sebelumnya Buning memposisikan diri itu di posisi 6 diri Buning. Sekarang berapa nih? Kalau 1 dari 100 lah, sekarang berapa? Tadi saya menargetkan dari sebelumnya waktu pra-observasi dari 6 ke 8. Mudah-mudahan ya hasil yang tadi telah diobservasi itu anak itu benar-benar 8 plus. Ada peningkatan. Ya, ada peningkatan. Boleh saya menyampaikan hasil dari observasi saya ya. Yang pertama tadi saya sudah melihat selama 1 jam lebih ya, yang berkaitan dengan mengembangkan lingkungan kelas dan memfasilitasi murid belajar secara nyaman seperti yang Anda ya. Selama observasi kali berfokus pada tiap kategori, di mana setiap kategori terdiri dari beberapa aspek. Pertama tadi ya, mengembangkan lingkungan kelas yang murid belajar secara nyaman sudah bagus. Dasarnya itu kenyamanan lingkungan belajar, kemudian penggunaan komunikasi yang positif, penerapan disiplin data, kemudian memberikan motivasi. Aspek yang kedua, memantau proses belajar mengajar yang efektif sudah dilakukan dengan baik oleh Buning. Proses belajar, assalamualaikum tadi masih absen siswa ya, siapa yang tidak hadir gitu ya. Kemudian ada muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran ada ya. Kemudian pendekatan dalam menampingi murid ada dengan apa ya tadi, memberikan soal dan cara menjawabnya. Kemudian penggunaan strategi pembelajaran ada tadi yaitu kerja kelompok Buning ya. Kemudian anak mempresentasikan juga di depan kelas. Penutupan proses belajar, penutupannya ada tadi dengan asesmen akhir ya. Ada evaluasi pembelajaran juga ada apa disebutnya refleksi dari siswa atas pembelajaran yang sudah dilakukannya. Kemudian yang ketiga melakukan asesmen dan penyediaan umpan balik kita sudah ya disebutkan. Kemudian umpan balik ya melakukan asesmen itu. Kalau saya boleh menilai pelaksanaan apa yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi Buning yang berhubungan dengan tadi ya, yang fokus
yang ingin diobservasi dikembangkannya itu adalah penerapan pembelajaran sosial emosional itu sudah bagus dilaksanakan oleh Buning. Jadi kalau Buning merasa posisi diri Buning sekarang 8 itu sudah tercapai, alhamdulillah. Nah kemudian Buning, saya ingin tahu juga kira-kira apa rencana tindak lanjut Buning selanjutnya? Tindak lanjut saya selanjutnya, saya dalam pembelajaran ini saya akan menyiapkan metode pembelajaran dengan alat peraga yang sesuai dengan pembelajaran yang diterapkan, kemudian mencipta pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada anak, kemudian menerapkan budaya positif dalam setiap pelaksanaan pembelajaran. Kemudian kalau kendala dalam pembelajaran tadi ada tidak Buning? Kendalanya terutama dalam menyiapkan kelas ketika kita menghadapkan diskusi pembagian kelompok itu, anak tuh merasa sulit karena dengan rekan yang dia akrab itu inginnya dengan yang akrab semuanya, sedangkan kita sudah memikirkan bagaimana caranya supaya adil gitu, yang pandai dengan yang setara dengan yang kemampuannya di bawah, kemudian supaya diskusinya dapat berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi kendalanya pembagian kelompok, anak itu tidak mau dengan kelompok yang lain. Nah untuk kendala ini kira-kira ada yang bisa membantu ini tidak di sini saja kurang memperbaiki itu. Ya, untuk memperbaiki kendala ini ada rekan guru yang memberikan support ya, supaya anak itu mau bahwa sekarang ini dalam pembelajaran. Nanti ketika di luar kelas mereka bisa bermain bersama rekan yang tadi sudah ditentukan gitu. Baik. Kemudian tadi kan dikasih tanya di berapa sekarang kompetensi yang sudah dicapai, sudah 8 sudah bagusnya. Apakah itu sudah puas berarti dengan pembelajaran yang dilakukan? Kalau dikatakan puas, saya belum merasa puas dengan mendapatkan nilai 8. Saya ingin mencapai, mudah-mudahan ada keinginan saya itu mencapai 100%. Walaupun ya pada kenyataannya untuk mencapai 100% itu membutuhkan waktu, membutuhkan strategi yang sangat panjang gitu. Jadi di sini kedepannya saya ingin meningkatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian selain itu juga saya akan menerapkan disiplin positif dan pembiasaan positif di sekolah ini agar sekolah ini lebih efektif dalam pembelajaran, kemudian lebih disiplin dan lebih tanggung jawab. Kalau dengan 3 kelas itu pasti Kuning akan mencoba lagi pembelajaran yang lebih lagi dari posisi 8 mungkin nanti jadi ke 10 8 dulu dari 110 dengan usaha-usaha untuk memperbaiki kekurangannya tersebut tadi. Nah kemudian Kuning dari hal yang tadi kendala, sekarang ada tidak hal positif yang telah dilakukan dalam pembelajaran tadi? Ya, hal positif yang tadi sudah dilakukan itu pembiasaan keyakinan kelas yang sudah diterapkan pada pembelajaran yang lalu selalu diterapkan oleh anak-anak sehingga budaya positif selalu muncul walaupun di dalam kelas, seperti ketika yang membutuhkan bantuan teman dia minta izin, atau membutuhkan barang teman diminta izin, setelah selesai dia akan mengucapkan terima kasih. Itu adalah budaya positif yang selalu diterapkan dalam pembelajaran. Kemudian berarti apa yang diubah dalam pertemuan selanjutnya? Ya, di sini saya akan mempersiapkan media-media pembelajaran sebelum pelaksanaan pembelajaran otomatis. Ya, tidak hanya saya pribadi, untuk rekan guru juga saya akan memberikan praktek baik pada guru tersebut, supaya pembelajaran di sekolah saya ini lebih aktif, kemudian lebih bervariatif lagi pembelajarannya. Selain itu, selain menyiapkan media pembelajaran,
di sini gurunya juga harus disiplin dan sebelumnya pembelajaran dimulai dia harus sudah ada di dalam kelas. Mungkin cukup itu, mungkin ada lagi tidak yang perlu dibahas? Ya, di sini mungkin dalam pembelajaran diobservasi oleh Bapak, saya masih belum puas karena masih ingin menggali ya ilmu-ilmu dan potensi-potensi yang saat ini saya belum miliki supaya saya dapat memiliki wawasan yang lebih tinggi lagi. Baik, kalau begitu saya tunggu ajakan dari Ibu, atau kalau saya lagi untuk observasi langsung saja hubunginya. Baik, saya tunggu mulai undangan selanjutnya. Ya, terima kasih.